Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPI TV, kembali lagi bersama saya Syifani Wiryanisa dalam program acara Reko Reportase Kota. Liputan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu destinasi religi yang cukup terkenal baik skala nasional maupun internasional yang berada di kota DKI Jakarta, yaitu Museum Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal Taman Mini Indonesia Indah. Nah, penasaran kan apa saja sih yang ada di dalamnya? Yuk ikutin aku, let's go! Pada tahun 1994, saat mendampingi Presiden Soeharto yang menerima hadiah mushaf Al-Quran besar dari Pondok Pesantren Al-Asyariyah Wonosobo, Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Tarmizi Taher, menginisiasi berdirinya Bait Al-Quran. Bait Al-Quran mulai dikenal setelah penyelenggaraan Festival Istiqlal II oleh Museum Istiqlal yang sukses menghimpun benda-benda sanah budaya Islam Nusantara. Sehingga sejak saat itu Bait Al-Quran erat kaitannya dengan Museum Istiqlal. Visi dari Museum Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal adalah menjadi Museum Al-Quran dan kebudayaan Islam bertaraf internasional. Misi dari Museum Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal adalah menjaga dan melestarikan warisan Al-Quran dan kebudayaan Islam di Nusantara. Terkait dengan sejarah berdirinya Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Bermula pada waktu itu Bapak Presiden Soeharto mendapat kunjungan dari pesantren Syariah Kali Beber untuk menyerahkan mushaf yang ada di belakang kita ini, namanya mushaf Al-Quran Wonosobo. Ini waktu itu diberikan langsung kepada Bapak Presiden. Nah, setelah diberikan mushaf yang sebegini besarnya, tentu saja sempat jadi tanda tanya atau bingung gitu ya. Kira-kira mau ditempatin di mana nih? Quran gede banget gitu kan. Setelah peristiwa itu terjadilah bincang-bincang, ada pemikiran. Gimana kalau kita bikinkan saja semacam rumah Al-Quran gitu kan, yang mana nanti di situ tidak hanya mushaf besar ini yang disimpan, tetapi juga Al-Quran yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Al-Quran kuno, Al-Quran kontemporer, Al-Quran ya pokoknya segala macam yang terkait dengan Al-Quran gitulah, dirumahkan dalam satu rumah yang namanya Bait Al-Quran. Fasilitas yang include dengan gedung Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini, pertama fasilitas masjid di sini. Masjid ini tidak hanya dipakai untuk sholat maktubah sehari-hari, juga kalau lagi Jumat juga dibuat Jumatan, menjadi favorit di Taman Mini ya. Jadi ini meluber semuanya nih kalau lagi Jumatan itu sampai ke depan-depan sana. Kedua adalah taman bermain untuk anak, ada di sebelah sana. Di situ juga ada kebun Al-Quran. Jadi anak-anak atau keluarga tidak hanya bisa bermain, tapi juga bisa menikmati atau melihat secara langsung lah kira-kira pohon-pohon atau tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran apa aja. Ada anggur, terus ada kurma gitu ya, dan berbagai macam tanaman itu ada di situ. Ada namanya kebun Al-Quran. Fasilitas yang ketiga adalah ruang-ruang meeting, ruang kelas. Ini banyak sekali, kita di atas ada 4 ruang kelas. Silakan bagi teman-teman yang ingin menggunakan fasilitasnya. Saat ini sudah ada layanan PNBP, jadi memang disewakan meskipun tidak terlalu mahal lah. Nanti bisa dibuka di website kami. Secara mayoritas kunjungan di Bait Al-Quran ini adalah dari sekolah-sekolah mulai dari SD. Ini SD ini yang terbanyak ya, kunjungannya terbanyak dari SD, kemudian SMP, SMA, dan ada juga rombongan mahasiswa.
Untuk aktivitas ngapain aja mereka selama di museum ya memang variatif ya. Tapi yang paling banyak yang dilakukan oleh sekolah-sekolah ini adalah semacam field trip atau study tour, atau yang terbaru misalnya outing class gitu ya, atau macam-macam ya. Jadi memang mereka kesini itu sudah membawa tugas masing-masing gitu, diberikan tugas oleh gurunya. Misalnya tentang sejarah Al-Quran gitu ya, anak sudah dikasih lembar soal, nanti misalnya di situ dituliskan coba sebutkan Al-Quran yang tertua di Indonesia gitu kan, Al-Quran yang terbesar, yang terkecil misalnya. Itu misalnya seperti itu. Terima kasih teman-teman PPI TV sudah ngikutin liputan aku kali ini. Saya Syifani Wiryanisa beserta segenap kru yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Jangan lupa ya, subscribe YouTube channel PPI TV untuk tayangan menarik lainnya. PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.